Pemirsa, selepas ditinggal oleh pasangan yang meninggal dunia, berbagai keputusan harus diambil. Di antaranya adalah keputusan keuangan. Apa saja kiranya yang pertama-tama harus dilakukan? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini memang tidak mudah untuk mengambil keputusan di saat sedang berduka ya Pak ya. Nah kiranya apakah kita sebaiknya meminta saran dari orang terdekat atau dari orang lain yang lebih expert daripada kita, terutama ini kalau kita kaitkan dengan keputusan keuangan. Bagaimana saran Pak Legowo? Ditinggal pasangan atau ditinggal keluarga adalah duka yang sangat mendalam. Jadi janganlah membuat keputusan penting, keputusan finansial ataupun keputusan apapun yang besar sifatnya apabila kita secara emosi sedang tidak stabil. Di saat kita masih berduka, sebaiknya tidak membuat keputusan yang besar. Nah, di saat kita tidak tenang ini ada baiknya kita berteman atau berkonsultasi dengan orang yang bisa kita percaya. Kuncinya adalah yang bisa kita percayai dan tidak punya interest tertentu gitu ya. Dekat ini bisa keluarga, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, bisa juga teman yang benar-benar kita percayai. Alternatif juga bisa mencari ahli finansial yang benar-benar independen. Oke, kiranya langkah awal apa kalau gitu yang sebaiknya kita tempuh, terutama dan kaitannya langkah awal untuk keuangan kita? Nomor satu adalah mengumpulkan data kekayaan maupun data kewajiban. Jadi data harta ini bisa bersifat tabungan, deposito, sertifikat rumah, kalau punya properti lain, kalau punya emas dan sebagainya itu dikumpulkan. Selain daftar harta ini juga yang perlu dilihat adalah daftar kewajiban. Kewajiban itu bisa hutang apa misalnya rumah gitu ya, mobil, hutang konsumtif gitu ya, kartu kredit. Kemudian juga yang perlu dilihat adalah perpajakan. Ini yang sering kali dilupakan bahwa setiap harta itu ada kewajiban pajaknya. Misalnya kalau kita punya properti, ada PBB yang harus dilunasi setiap tahun. Nah itu daftarnya semua harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa. Oke, setelah data dikumpulkan dan ternyata setelah kita hitung-hitung nih Pak ya, harta warisannya ternyata lebih besar daripada yang kewajiban, daripada utang yang harus dibayar. Apakah sebaiknya utang tersebut harus segera kita lunasi supaya kita paling tidak bebas dari hutang atau bagaimana Pak? Sebaiknya jangan buru-buru dilunasi ya, kita lihat dulu hutangnya ini apa gitu ya. Walaupun memang hartanya lebih besar nilainya daripada hutang, tapi yang nomor satu adalah kita harus menyesuaikan gaya hidup. Jadi gaya hidupnya ini nomor satu harus disesuaikan dengan penghasilan, total penghasilan keluarga itu berapa. Nah apabila ada hutang, memang secara logika hutang itu harus sebaiknya dilunasi. Tapi kalau hutangnya itu berkaitan dengan rumah yang ditinggalkan gitu ya, ditinggali, kalau memang masih mencukupi, jadi misalnya income-nya masih mencukupi untuk membayar hutangnya, biarin aja dulu. Jadi jangan buru-buru melunasi hutang. Nah, selain harta adalah ketersediaan dana tunai atau cash flow. Kadang-kadang diwariskan itu hartanya banyak tetapi tidak berbentuk cash, jadi dalam bentuk properti. Nah ini kewajibannya itu biasanya dalam bentuk cash, harus dipenuhi secara tahunan atau bulanan. Jadi sebagian dari harta yang tidak mencukupi untuk membayar hutang ini harus dicairkan, dijual untuk kemudian dirubah menjadi cash flow untuk memenuhi kewajiban kewajibannya. Oke, jadi kiranya bisa diberikan saran bagi pemirsa di rumah, barangkali ini Pak Legowo yang meninggal suami, istri yang ditinggalkan ternyata tidak bekerja. Nah, kiranya bagaimana cara yang bijak untuk mengelola warisannya supaya bisa hidup sejahtera, terutama juga untuk hingga anak cucu. Ya, nomor satu adalah tadi ya mengumpulkan hartanya, kemudian mengurus surat kematian, keterangan waris, itu harus diurus. Walaupun itu menyedihkan, itu harus diurus. Kemudian ahli warisnya harus dikumpulkan dan diberitahu apa harta-hartanya dan kewajibannya. Walaupun itu anaknya masih kecil, itu harus diberitahu, harus secara terbuka diberitahu apa yang diwariskan oleh almarhum dan kewajibannya apapun gitu. Dan apa rencana yang akan dilakukan oleh istrinya gitu ya, atau ibunya anak-anak dengan rencana keuangan ke depan. Itu harus disesuaikan, misalnya sekolahnya nanti harus disesuaikan, prioritasnya harus disusun ulang. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh